Monggo. Tadi yang lanjutannya, kalau mau yang ditanyakan silakan. Baik, saya ingin bertanya, pada PowerPoint di situ terdapat beberapa jenis inquiry, yaitu inquiry terstruktur dan terarah, ya, terstruktur, terarah, dan bebas. Di mana semakin tinggi kebebasan yang diberikan, semakin besar tantangan dan potensi perkembangan kemampuan berpikir peserta didik. Ada apa perbedaan antara inquiry bebas dengan inquiry terbatas? Bagaimana jika guru melakukan penerapan model pembelajaran inquiry terbatas selama proses pembelajaran, sedangkan terdapat siswa dengan kemampuan tinggi, sedang dan juga rendah? Kan kalau kemampuannya tinggi itu otomatis secara kayak misalkan argumen ataupun pendapat itu kan pasti lebih luas ya. Nah, kalau misal gurunya itu menerapkan inquiry terbatas, itu bagaimana? Jadi pertanyaannya tadi itu apa perbedaan antara inquiry bebas dengan yang terbatas ya? Dan gimana guru itu bisa menerapkan model pembelajaran inquiry yang terbatas selama pembelajaran? Apakah begitu soalnya? Iya, betul seperti itu. Baik, terima kasih untuk soalnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Baik, izin bertanya. Iya, silahkan. Dari slide yang nomor 3, yang menjelaskan pendekatan saintifik, itu kan ada langkah-langkah ilmiah melalui 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan, serta menjadi landasan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dan itu mengharuskan siswa itu agar aktif mengkonstruksi konsep, merumuskan pertanyaan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tapi kenyataannya di dunia pendidikan saat ini atau di dalam kelas itu biasanya murid-murid lebih sering diam saja kalau disuruh bertanya. Karena ya ada yang karena malu, ada yang karena takut salah. Nah, itu gimana sih cara guru itu agar bisa memancing rasa penasaran mereka supaya berani bertanya. Biar metode 5M tadi itu enggak cuma jadi pajangan aja di RPP-nya. Baik, terima kasih. Nah, Boleh diulangi oke. pertanyaannya aja Mbak Ina. Oke. Jadi, gimana sih cara guru itu bisa memancing rasa penasaran murid-murid supaya bisa lebih berani bertanya. Jadi metode 5M tadi itu tidak jadi pajangan saja di RPP. Apakah sudah jelas? Ya. Baik, sudah. Terima Ya. kasih. Apakah ditampung dulu atau langsung dijawab untuk pertanyaannya? Monggo, kalau mau dijawab juga monggo, saya ngikut yang presentasi, se-fleksibel saja. Dijawab saja ya. Untuk tanya dari Mbak Najwa tadi,
Jadi yang inquiry bebas dengan inquiry terbatas dan gimana guru itu bisa melakukan penerapan model pembelajaran inquiry terbatas selama pelajaran. Nah, untuk inquiry bebas sendiri itu seperti siswa itu diberi kebebasan penuh, jadi mereka itu bisa menentukan guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi inquiry bebas ini tuh cocok untuk siswa yang inquiry bebas itu guru itu masih memberi batasan dan arahan. Biasanya masalahnya itu masih ditentukan oleh guru dan langkah-langkah itu sudah disiapkan oleh guru. Jadi siswa itu tinggal mengikuti proses untuk menemukan jawabannya saja. Jadi intinya tuh kayak inquiry terbatas itu masih dibimbing, sedangkan inquiry bebas itu sepenuhnya tuh siswa itu mandiri. Dan gimana sih guru itu bisa melakukan penerapan model pembelajaran inquiry terbatas selama proses pembelajaran? Monggo, silakan. Gimana? Sebentar Pak, masih berpikir. Siap. Atau mungkin dari temannya yang selain presentasi bisa membantu dengan senang hati. Kalau terdapat siswa dengan kemampuan yang tinggi, sedang dan rendah kan itu berarti kan kemampuan siswa itu dalam satu kelas itu berbeda-beda ya. Jadi guru itu bisa hanya memakai inquiry terbatas. Tapi kalau guru memakai inquiry terbatas itu sebenarnya siswa dengan kemampuan rendah itu terbantu. Tapi kalau yang siswa dengan kemampuan tinggi itu kurang tertantang. Jadi ada ketimpangan dalam perkembangannya gitu. Jadi untuk solusinya sendiri itu bisa menggunakan kedua inquiry-nya. Jadi siswa dengan kemampuan rendah itu diberi panduan lengkap atau langkah-langkah dan contohnya, sedangkan siswa kemampuan sedang itu diberi arahan. Jadi arahannya itu tidak terlalu detail gitu loh. Jadi kayak setengah-setengah agar siswa yang dengan kemampuan sedang itu bisa berkembang secara mandiri maupun diarahkan juga. Nah, untuk siswa yang berkemampuan tinggi itu diberi tantangan yang lebih bebas. Misalnya itu kayak disuruh memodifikasi soal atau buat pertanyaan baru atau cara lain. Jadi dalam kelas dengan kemampuan beragam itu guru tuh nggak boleh cukup hanya memilih satu jenis inquiry saja loh, tapi perlu menerapkan semuanya agar siswa itu baik rendah, tinggi maupun sedang itu tetap dapat berkembang secara optimal begitu. Berarti untuk penerapan modelnya, berarti untuk penerapan modelnya dalam proses pembelajaran itu kalau bisa hanya satu
apa? Satu inquiry atau dua inquiry? Lebih baik dua itu, soalnya kan di setiap kelas itu siswanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Kalau misal cuma melakukan satu inquiry saja, itu kasihan dengan siswa yang kemampuannya rendah maupun sedang ataupun tinggi gitu. Paham enggak? Berarti gurunya juga harus mengawasi setiap siswanya ya. Maksudnya kayak ada yang kan gimana ya? Apa itu? Kemampuannya kan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Nah, otomatis guru itu kayak harus memperluas pengawasannya. Berarti kalau Iya, semisal dalam pertemuan satu pertemuan itu menerapkan dua inquiry. iya, Begitu. begitu. Oh. Mungkin dari Pak Ferry ada tambahan, Pak. Oke, ini kan permasalahannya yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita memanajemen kelas. Kalau misalkan ada siswa yang pintar begitu ya tadi ya. Iya, Atau bagaimana pertanyaan tadi itu bagaimana guru itu bisa menerapkan model pembelajaran inquiry terbatas selama proses pembelajaran, sedangkan di kelas itu tuh ada siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu, Pak. oke, siap. Oke, eh sebenarnya Samen itu sudah paham semuanya. Misalkan kayak gini, inquiry terbatas. Yang pertama, kita pakai tutor sebaya. Artinya apa? Yang apa kemampuannya tinggi sedang rendah itu kita sebar ada tinggi sedang rendah masing-masing kelompok. Oke, itu skema yang pertama. Apakah berjalan atau tidak nanti ketika inquiry namanya inquiry tetap di dalam kelompok saling ini kemudian di awal itu ada kita terapkan motivasi kita memberikan motivasi pertanyaan pemantik dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting jangan lupa kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ditekankan di awal lagi bahwasanya nanti ada semacam reward kah, ada punishment kah, atau seperti apa. Itu bisa disampaikan lagi. Oke, seperti kemarin saya itu ambil data, Alhamdulillah di SMA Puri. Itu kemampuannya, oh dari nilainya itu banyak yang ada yang kalau dari nilainya ada yang dapat 10, 15 itu banyak. Tapi saya menganggap bahwa yang penting saya punya data dari guru, kemampuan tinggi dari nilainya, kemudian saya buat secara heterogen yang tinggi sedang rendah, kemudian saya terapkan pertanyaan pemantik, saya memberikan motivasi, kemudian salah satunya adalah motivasi selain kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, materinya, supaya anak tahu bahwasanya materi ini tuh pentingnya sampai mana. Kemudian yang kedua adalah kita terapkan reward yang mana nanti kelompok terbaik itu nanti mendapatkan apa, mendapatkan nilai plus kalau kemarin saya memberikan hadiah kecil-kecilan. Tapi tidak setiap hari kita berikan hadiah, tapi juga bisa berikan nilai plus atau seperti apa untuk kelompok terbaiknya. Kemudian penilaian kelompok terbaik itu berdasarkan apa? Banyak, salah satunya adalah di dalam kelompok itu harus benar-benar interaktif, ya, bukan hanya dimonopoli atau menopang pada satu orang. Itu sudah, alhamdulillah jalan dan excited sekali karena memang gitu. Jadi hal-hal seperti itu dalam manajemen kelas itu sangat penting sekali. Itu. Kalau misalkan masih kurang berhasil, ya udah kita bisa memberikan semacam bantuan pada masing-masing kelompoknya. Guru itu kalau sudah mengelompokkan, jangan diem saja atau mainan HP di depan kelas, kemudian apalah ditinggal seperti itu. Tidak. Tapi diawasi, dibimbing pada masing-masing kelompoknya itu kita berikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tapi bantuan itu tidak me, apa namanya memberitahu jawaban seperti itu. Itu kalau menurut saya. Selebihnya kalau memang kurang berhasil ya udah monggo silakan. Saya diterapkan beberapa plan dari menurut adik-adik silakan yang efektif itu mana. Nggak mesti kok seperti itu. Kalau pengalaman saya yang kemarin yang terakhir itu alhamdulillah itu terbukti efektif. Seperti itu dari saya. Monggo yang lainnya seperti apa?
Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menjelaskan. Nah, tadi kan Mbak Ina kan bertanya gimana caranya guru bisa memancing rasa penasaran mereka atau siswa supaya berani bertanya, supaya metode 5M itu tadi tidak cuma sebagai pajangan atau syarat di RPP saja. Ya kembali ke bentar sih. Kembali ke apa sikap kok sikap perilaku siswa ketika di kelas. Kalau cenderung diam itu biasanya guru lebih effort untuk apa untuk memancingnya. Bisa memang agak sulit, tapi mungkin bisa dikasih pertanyaan pemantik gitu. Jadi seperti di awal kelas kasih pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran yang akan dipelajari. Terus yang mana itu membuat siswa itu bertanya-tanya, oh kok bisa begitu Bu, kok bisa begitu Pak, kok tiba-tiba begitu. Nah, itu kan salah satu cara untuk memancing siswa itu bertanya. Nah, untuk yang lainnya, eh, apa ya? Ya mungkin paling paling efektif ya cara pertama tadi dengan cara pertanyaan pemantik. Untuk yang lainnya mungkin kurang efektif karena walaupun dikasih pertanyaan biasa atau yang mudah, kadang ya siswa jawab terus yang nggak tahu atau yang nggak bisa ya diam saja. Kalau satu kelas nggak bisa kan lebih itu siswa kan salah satu dari sekian siswa akan tertarik atau ingin bertanya pada gurunya. Gimana untuk Mbak Ina? Atau ingin menambahkan atau kurang pas? Mungkin kalau menurut saya ya, kalau sebelum memberikan pertanyaan pemantik-pemantik tadi itu, karena kan tadi kan kebanyakan siswa kan karena malu atau tidak takut salah gitu sih ya. Mungkin gurunya bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dulu, baru kita pakai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Apakah apakah Anda setuju? Ya mungkin bisa, cuma kan nyaman menurut siswa juga, nyaman menurut siswa dan guru juga berbeda. Jadi mungkin siswa itu sudah nyaman, cuma karena eh, siswa sendirinya itu agak pemalu, jadi ya guru itu mau pakai cara apapun tuh sulit. Jadi mungkin ya, eh, jadi tetap saja apa jenis untuk membuat siswa aktif bertanya itu pun sulit. Kalau siswanya ekstrovert gitu kan mungkin cenderung langsung sat 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 sat, kalau nggak tahu tanya, kalau nggak tahu tanya. Kalau introvert atau cenderung diam kan sulit. Memang dari sananya juga eh, apa sebenarnya, sudah pemalu, sudah tertutup gitu. Tapi kalau dibantu dari teman sebayanya supaya apa di apa ya, ya didorong lah, rek kalau kamu gak paham tanya, oh gak apa-apa, biasanya pelan-pelan, nggak langsung nggak langsung ini langsung di di tengah-tengah kelas atau saat kelas berlangsung, ketika guru senggang atau pembelajaran sedang
tidak guru sedang tidak menjelaskan atau sedang menjelaskan atau sedang mengerjakan tugas, nah di situ siswa bisa bertanya. Ya, mungkin jawabannya segitu atau ada tambahan dari yang lain. Jadi strategi yang bisa dipakai guru untuk mengatasi masalah tersebut itu eh, siswa itu bisa menggunakan persebayanya gitu ya. Ya, oke baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Mungkin ada yang ditambahkan penjelasan saya dari pertanyaan Mbak Ina untuk Pak Ferry. Saya rasa cukup ya. Nggak apa-apa cukup. Zen, coba ditayangkan dulu atau mungkin dikirimkan di grup ya untuk PPT-nya. Nanti saya ada satu pertanyaan yang dari tadi ada satu kalimat ya, yang ini belum dibahas. Nanti saya tanyakan aja, mumpung e-learningnya sudah waras, e-learningnya sudah waras. Nanti saya coba saya buat next next berikutnya. Nah, sebelumnya, 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 oh enggak, setelahnya. Terus, 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 lagi. Hmm. Nah ini, stop. Ketiga mungkin. Nah ini, pembelajaran perlu disesuaikan dengan ZPD, Zone, Zone of Proximal Development, agar tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Ini maksudnya apa? Nah ini nanti, ini dikirimkan di grup ya. Mungkin yang saya tanyakan ini aja. Oke, mungkin itu habis ini silakan sudah tak buatkan link untuk kita yang kurikulum ya. Oke. Gak apa-apa. Mungkin itu. Ini nanti dikirimkan grup, kemudian ada pertanyaan dari saya di e-learning, nanti silakan dikerjakan. Mumpung e-learningnya sudah waras. Mungkin itu dari saya. Monggo bisa ditutup yang presentasi. Ojo tak, Pak? Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pendekatan pembelajaran merupakan landasan filosofis dan teoretis yang mendasari proses pembelajaran, mencakup pendekatan saintifik, konseptual atau CTL, konstruktivisme, dan humanistik, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi praktis berbeda. Kedua, mode pembelajaran ada kerangka konseptual yang mengatur pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, termasuk mode pembelajaran langsung, kooperatif, PBL, PJBL, inquiry, dan berbasis pengalaman dengan sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung khas. Yang ketiga, pemilihan pendekatan dan model harus pertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, peserta didik, potensi guru, sarana, prasarana, waktu, dan prinsip pedagogis agar pembelajaran efektif, efisien, dan bermakna. Keempat, dalam kurikulum mereka, guru tuntut kreatif dan inovatif dalam mengkombinasikan pendekatan dan model dengan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil belajar Pancasila B5 sebagai sarana strategis untuk model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ketika penyampaian materi. Ini mohon maaf dan terima kasih atas tambahannya Pak Ferry dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, iya. Kita akhiri dulu. Bentar ya, habis ini saya buatkan link dulu. Monggo nanti insya Allah 9.30. Silakan dipersiapkan dulu. Ya, 9.30 boleh. Ya, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.